amat ya. Kali ini kita mau bahas pertandingan hari apa? Besok Besok tuh hari apa? Selasa. Rabu dini hari. Pertandingan Rabu dini hari. Ini kita syuting hari Senin. Rabu dini hari itu Spanyol versus Prancis. Ini udah berapa ya? Babak keberapa, Des? Semifinal. Udah semifinal nih, bentar lagi udah kelar kan. Tinggal 3 pertandingan lagi. Iya, 3 pertandingan. Semifinal. 4 sama perebutan juara Liga. Tapi prediksi yang kemarin, gue mundur dikit ya. Yang kemarin kita buat tuh yang pertama menarik betul juga tebakannya tuh. Iya, pasti. 2-1 skornya kan. Ya banyak mungkin banyak juga yang ngebaca seperti yang kita bahas ya, karena lebih gampang nih. Tapi sekarang agak sulit nih karena sama-sama tim kuat. Ya, sama-sama tim yang bagus lah performanya. Nah, kalau gue mau tanya dari lu dulu, Dit. Menurut lu dari Spanyol dan Prancis ini berikut sejarahnya gitu ya, kira-kira peluang mana yang lebih besar nanti? Kalau kita ngelihat head to head ya, itu banyak Spanyol menangnya di sana. Banyak Spanyol. Tapi untuk pertandingan kali ini nih, karena ini Piala Dunia ya, itu kan head to head kan termasuk pertandingan lain kan, ada Piala Eropa, ada kualifikasi dan segala macam. Itu memang Spanyol lebih banyak unggul ketimbang Prancis. Tapi kalau untuk Piala Dunia, gua rasa sih Prancis lebih banyak unggulnya. Yang terakhir yang paling gue ingat pertandingan per-8 final tahun 2006, Piala Dunia tahun 2006. Itu skor berapa tuh? Skornya 3-1 menang Prancis. Oh, 2006. Masih ada 2006. 2006 Zidane terakhir ya? Masih ada Zidane terakhir. Ya, pertandingan final itu terakhir. Jerman ya. Piala Dunia. Itu Prancis tuh ketinggalan 1-0 duluan tuh kalau nggak salah tuh. Itu Spanyol pemain siapa? Masih Raul. Spanyol tuh ada Raul, ada Puyol, ada Casillas. Puyol ya. Villa udah masuk. Villa, Torres, terus kemudian tengahnya itu ada Xavi, Iniesta tuh sudah ada tuh tahun 2006 ya. Nah itu unggul 1-0 duluan, Spanyol lewat penalti kalau nggak salah, penaltinya si Raul. Terus disamain 1-1 lewat penalti juga, penaltinya Zidane. 2006 tuh emang pemainnya menurut gua emas banget sih ya, keren banget Spanyol maupun Perancis. Kalau sekarang mungkin bagus-bagus, tapi di luar radar gitu maksudnya. Betul. Nah pasca itu kan kita tahu lah Spanyol akhirnya mendapat generasi emas kan, 2 kali juara Piala Eropa dan 1 kali Piala Dunia kan, 2008, 2010, 2012. Ya, waktu-waktu kemasannya dia lah ya era-era gitu. Tapi sekarang juga di komandonya si Lamine Yamal menurut gua lumayan bagus juga, apalagi dia punya gelandang bertahan, Rodri punya pengalaman kan. Betul. Masih pemain Barca mendominasi ya. Pinternya gitu tuh, dia taruh pemain berpengalaman di posisi yang menentukan strategi di awal gitu kan. Dia bangun dari Rodri segala macem. Itu menurut gua penting juga tuh, karena banyak yang nggak begitu juga, ada yang baru semua gitu. Nah, kalau Prancis gimana pandangan lu soal Prancis? Kalau Prancis, wah pemain sekarang udah menurut gue ya, yang gue lihat selama pertandingan di Piala Dunia itu, gue sih suka sama Olise yang jadi playmaker kan. Yang kalau main di Munchen tuh kalau nggak salah dia main di sayap, tapi pas main di Prancis dia sebagai playmaker, attacking midfielder lah. Walaupun sering juga di sayap. Iya sering. Di kanan sih, walaupun dia kaki kiri tapi ditaruhnya di kanan ya. Buat umpan banget itu. Kalau kedalaman pemain ya itu Prancis sih kalau gue cara main. Ya, ini bisa jadi prediksinya sampai adu penalti bisa. Itu di pertandingan normalnya 90 menit itu seri. Bisa 1-1 atau 2-2 sama ya. Tengah Rodri bakal ketemu siapa? Olise tadi. Dembele. Head to head-nya. Bukan. Rabiot cadangan nggak sih? Rabiot biasanya sering berapa kali pertandingan terakhir dia pemain inti. Starter. Gelandang bertahan ya. Buat dia head to head-nya si Rodri kan bertahan tuh. Jadi kemungkinan ketemu sama Olise atau Dembele ya. Gila tuh pemain berpengalaman. Ngeliat Rabiot tuh mengingatkan dengan sosok Emmanuel Petit saat itu tahun 98. Jangkar. Emmanuel Petit. Petit. Yang dikuncir ya? Yang dikuncir ya. Kalau
Kalau di bahasanya PL. Nah, Petit eranya bareng Zidane. bareng Zidane. Tapi Zidane lebih muda ya. Zidane lebih muda. Pires, Djorkaeff, Deschamps, terus satu. Oh, Deschamps masih main ya? masih main 98 kan kapten, tapi dia memang udah senior saat itu. sekarang asuhannya Deschamps juga ya. Nah, sekarang Deschamps menjadi pelatih. Dia udah merasakan sebagai kapten tim juara, sebagai pelatih juga juara kan tahun 2018 kemarin. Kalau Gue Spanyol yang menarik juga, gue lihat si Prancis ya, khususnya siapa strikernya? Mbappe kayak di Madrid, Bapuk ngeselin, ya. bapuk ya. Tapi Iya. di timnas timnas lah ya. hancur banyak banget. pemain seperti itu ya. Olise begitu juga nggak sih sebenarnya? Olise bagus Bang di Munchen. Oh, di klub bagus ya. Di klub bagus ya. Emang bagus konsisten. Kita tuh teringat tahun 98 ya, kayak Djorkaeff, Deschamps itu juga di klub biasa-biasa aja main. Di Deschamps kan di Juventus kan saat itu main. Kemudian si Djorkaeff tuh di Inter saat itu. Gue ingat kalimat lu yang episode pertama tuh. Jadi ada pemain yang di klub sebenarnya Iya, biasa aja, iya. tapi ketika di ajang besar Karena Piala membawa nama Dunia negara ya. malah Gacor. gacor. Gue sempat berharap itu di Brazil sebenarnya tuh. Iya. Kayak siapa? Paqueta apa siapa tuh? Bapuk Yang tengahnya, tapi bapuk banget pas main di timnas. Gue pikir kayak dulu kan ada Ganso ya. Ganso bagus main. Brazil udah habis lah ya, era keemasannya Ya, kan setelah Ronaldinho CS ya. Gini baru cedera. Prancis dan Spanyol termasuk konsistensi. Walaupun gue liat Spanyol awal-awal main, ini pemain siapa? Di luar radar kita lah, radar gue khususnya. Jadi pemain siapa? Gue taunya cuma Yamal, Rodri. Ya, dan apalagi Prancis tuh menggebu ingin menyamakan rekor Jerman ya, 3 kali berturut-turut masuk final Piala Dunia nih. Jerman Barat ya saat itu ya, tahun 82, 86 dan 90 itu kan 3 kali berturut-turut tuh masuk final Piala Dunia. Tapi Juaranya cuma sekali. Tahun 90 doang. Nah kayaknya Prancis juga begitu Bang. Tapi kan udah menang Prancis. Prancis Iya, kan itu. 2018 Juaranya udah, sekali doang kan berarti. 2022, Oh iya. kalah dengan Argentina di final. 2026-nya, nah ini nih jadi tanda tanya kan. Siapa lagi pemain yang perlu disorot di antara dua tim itu? Dua tim itu. Ya tentu pasti Mbappe dan Yamal tidak Yamal utama. masih emang bersinar di Piala Dunia sekarang. Gue ngeliatnya sih lumayan kenceng juga. Lumayan jauh Paling ya. tidak dia gebrakan-gebrakannya lumayan lah. Dan selalu ini ya, dia tuh di cover double gitu. Kalau gue lihat tuh, kalau dia bawa bola pasti double tuh. Yang cover si Yamal itu ya. Berarti kan cukup kencang juga pergerakannya. Walaupun dia. nggak masuk dalam daftar top skor, Iya. dia sangat berpengaruh lah dalam tim itu kan. Interceptnya sih ngeri banget kalau udah main di pinggir interceptnya dia. Itu sih. Kayaknya pola tim Matador ini masih sama kayak yang lalu-lalu ya. Tiki takanya kental ya. Mungkin bisa jadi karena mayoritas pemain Barca juga ya. Iya mayoritas Ada nggak ada pemain Madrid. Ada 8 pemain Barca. Kecuali sih Si siapa? Surela Surela pun baru ya? Baru. seru nih. Jadi Pengalaman si Mbappe sih ketemu Barca sih ya udah sering. sering, udah bisa lah dia lihat. Ciri khasnya ya. Kalau gue sih berharap Prancis bisa lolos ya karena pemainnya gue masih banyak yang lebih gue kenal. Karena kecewa gue lihat pemain yang gue kenal timnya harus tersingkir. Gue takut nonton finalnya nggak seru karena gue nggak kenal pemainnya gitu. Ya memang Spanyol dia punya hasrat juga ya karena habis juara Piala Eropa kemarin 2024 ya kan. Dia juga ingin mengulang rekor tahun 2008 itu kan. Wah, habis Eropa Juara Piala Dunia. Spanyol. Ada beberapa prediksi juga disama-samain nih Piala Dunia 2006 sama 2010 nih yang waktu Piala Dunia Spanyol itu juara tuh 2026 dengan 2010. Salah satunya tuh pertandingan pembukanya Meksiko lawan Afrika Selatan. Oh gitu. Iya. 2010. 2010 tuh Meksiko Afrika Selatan dan yang juara karena Spanyol. main di Axel ya. Main di Absel. Itu yang selebrasi viral sampai sekarang kan si Axel. Sebalala. Samina Mina lagunya. Paling berkesan menurut gue ya itu yang kayak waktu itu sempat gua Dikait-kaitin lah itu kan. Emang piala yang waktu itu cukup banyak meninggalkan kesan sih 2010 buat gua pribadi ya. Selain daripada lagu, ya kejadian-kejadian istimewa kayak gitu. Belum ada VAR, kalau sekarang kan udah VAR udah gila banget tuh.
cara ngukurnya gitu ya, sampai jarinya apanya. Gue rancunya gini juga sih lihat VAR itu ya, kan dia main 3D, tapi yang mastiin bahwa posisinya betul tetap Tetap. ada tim wasit kan gitu ya, tetap di ruang VAR itu kan mereka berdiskusi dulu itu. Karena belakangan banyak kontroversi juga tuh, kayak Mesir contohnya. Mesir lah gitu kemarin. Indonesia juga pernah jadi korban itu kan. Oh iya ya. Ya lawan Uzbekistan waktu apa ya? Piala Asia U23 kalau nggak salah. Korban VAR. Indonesia waktu itu ngegolin tuh lewat si Ferrari gitu. Kena offset. Ya dihitungnya yang si Ramadan Sanantanya yang offset. Padahal itu bola nggak ke Ramadan kan, itunya ke Ferrari jatuhnya. Tapi nyentuh nggak Ramadan? Enggak nyentuh waktu itu. Tapi dihitung offset sama si. Berarti kemungkinan Spanyol menang itu tipis banget. Iya, tipis. Kalau presentasi sih bisa 5-5-4-5 ya. 5-5 tetap Prancis nih. Makanya tadi gue prediksi ini bisa sampai adu penalti nih. Berat dong ya. Nah kalau penalti kan udah pasti untung-untungan lah kedua tim ini kan. Ada sejarah nggak mereka diadu penalti? Spanyol lawan Prancis itu nggak ada sih kalau gue lihat, selalu menang. Habis ya di permainan. awal di 90 menit normal aja. Berarti kalau prediksi lu sampai adu penalti cukup kewalahan berarti Prancis bakal melawan Spanyol ini. Bisa jadi karena Spanyol kan pola tiki taka dan serangan balik yang cepat ini kan juga bahaya nih kan. Karena muda-muda kali ya, jadi fast breaknya Bisa gila. jadi Serem banget. Kalaupun Prancis juga gitu sih. semangat Iya, Prancis lagi. Kan intinya nih kedua tim sama-sama ngotot ya kan, sama-sama masih menampilkan permainan terbaiknya nih. Pasti kan semifinal kan. Final. Dan yang paling enak ya penonton ya kan, menikmati pertandingan itu. Setelah Prancis Spanyol, hari berikutnya lawan apa? Inggris Argentina. Nah, sebelum ke Inggris Argentina, gue mau tahu prediksi skor. Ditutup dengan itu. Prediksi skor Prancis melawan Spanyol berapa? Kemarin udah betul tuh 2-1. Ya, Prancis Spanyol penalti. Gue lihat dari penalti. Ini pertandingan di 90 menit ini 1-1. Seri. Iya, 1-1. Penalti lu menang siapa? Ya tetaplah Prancis lah masih punya kans. Kalau dia ada penalti masih banyak menang. Karena lu ngefans sama Prancis Spanyol ya. Lu ngefans sama Prancis kan? Ya bisa juga ya begitu. Kalau gua kayaknya Spanyol menang deh. Oh gitu. 2-1. Ini biar seru lu beda. Biar seru aja kita. Biar ada yang beda gitu kan. Itu. Nah, terus 2-1. Gua 2-1 Spanyol menang. Gue dong 2-1. Enggak, gue berharapnya skor gede sih. Bermain terbuka. Telak tapi ya enggak, skornya beda 1 poin, 1 gol, tapi skornya gede, jadi bermain terbuka. Tapi gue tetap pengennya Prancis kayak 4-3 atau 3-2 lah. Jadi gue nonton ada 5 gol di satu pertandingan itu gitu. Jadi kan mainnya kan fast break, tapi gue pengennya juga terbuka juga supaya bisa saling balas serangan. Saling menyerang ya. Masuk ke pertandingan selanjutnya Inggris Argentina. Sejarahnya gue mau tahu sejarahnya. Yang lalu kita juga ada bahas kan, Inggris Argentina ada satu plot, kemungkinan bisa ketemu di semifinal. Ternyata ketemu betulan kan. Betul. Iya, prediksi lu benar berarti kan. Prediksi benar. Dan itu tadi Inggris Argentina selalu menampilkan aura panas karena kaitan sama politik kedua negara juga. Dulu kedua pernah perang Malvinas tuh. Perang Malvinas tuh perang rebutan pulau tuh antara Inggris dan Argentina tuh. Tapi di Piala Dunia sejarahnya kayak gimana? Di Piala Dunia sih banyak Argentina yang menang ya. Banyak Argentina lah. Yang paling diingatkan tahun 86 ya kan, dan tahun 98 itu yang ada kasus Beckham merah. 86 itu yang Diego Maradona tangan Tuhan tuh. Itu kan lawan Inggris tuh. Iya benar. Inggris ya sekarang kan Messi Messi sih ya, maksud gua masih bisa auranya di lapangan tuh beneran masih ada gitu ya. Gua tanpa menyamakan Ronaldo yang udah gugur timnya, tapi Messi juga punya gua aura yang
positif banget, bisa bangun pemain gitu. Usia juga 39 tahun ya. Dan fisiknya ya, 39 tahun fisiknya, waduh. Dan itu prediksi gue bisa jadi ini final ulangan kayak tahun 2022 Prancis versus Argentina. Wah, seru banget tuh. 2022. Iya. Bisa jadi Prancis yang unggul menang nih juara ya kan balik. Oh berarti lu Inggris Nah, Argentina ini Inggris mengunggulkan Argentina. Tapi gue yakin juga bisa jadi menangnya lewat adu penalti gitu. Karena di pertandingan 90 menit normalnya dan 2 kali 15 menitnya seri nih. Bisa 1 sama atau 2 sama ya. Tapi di babak sekarang ini menurut lu tim itu bakal main terbuka atau benar-benar ngatur strategi dari bawah kayak main slow tapi main efektif gitu ketimbang main terbuka? Kayaknya lebih banyak main efektif ya. Karena lebih hati-hati juga kan. Takut kecolongan duluan ya. Nah, karena siapapun yang ngegolin pertama itu udah pasti itu Penentu ya. kepercayaan dirinya tinggi, Oh, terus iya, iya. tim ininya mentalnya jadi jatuh, bisa jadi seperti itu gitu. Kemarin golin pertama apa tuh ya, kalah juga tuh. tapi ya Norwegia Oh kan iya, Norwegia terus siapapun yang lawan Argentina ngegolin gol pertama. pertama kan akhirnya Iya. Siapapun yang melawan Argentina di Piala Dunia ini yang Argentina yang selalu babak ketinggalan kedua duluan. selalu tinggal duluan ya. Menarik juga tuh. Karena Inggris kecuali lawan Swiss tuh kemarin. kecuali lawan Swiss. Karena Inggris lumayan kenceng tuh sih Harry Kane. Dan termasuk Bellingham yang gue bilang kemarin tidak seperti pendahulunya gitu kan. Lampard ya, tiba-tiba dia nyetak 2 gol lagi. Gol. Bellingham ya. Kacau. Walaupun gol kedua kita lihat ada kesalahan kiper Norwegia juga kan, nangkapnya Iya. pas loh. Udah tua ya. Udah tua gitu ya. Tapi tendangannya kenceng banget. Kenceng banget gitu. Enggak yang bola lepas itu. Bola lepas. Oh. Kenceng banget. Anderson ya? Anderson kan? Ya mirip-mirip Rivaldo Ronaldo lah. Iya. Bola-bola rebound. Ini disambut. Nah ini pasti juga pertandingannya keras nih, bisa jadi hujan kartu kuning antara Argentina dengan Inggris. Karena itu ya. Ya tadi aroma politiknya ke bawah masih kan. Selain Messi, menurut lu siapa yang perlu diwaspadai dari Argentina? Lautaro Martinez. Oh, striker. Striker dia. Inter. Dia udah cetak gol tapi kemarin ini. Udah. Tapi emosinya ya, gue kalau Lautaro Martinez ingatnya dia emosinya temperamental juga tuh main itu tuh. Di luar lapangan apalagi tuh kalau diganti. Maksudnya nggak ada sukan-sukannya. Dia tuh kuat apa ya? Kuat jaga bolanya gitu loh, Bang. Possession ball. Jaga bolanya. Walaupun dia seorang striker gitu, tapi nggak Gampang kehilangan bola. nggak gampang kehilangan bola, terus nggak terlalu ambisius gitu loh ngegolin. Dia ngeliat tim karena gitu. lihat Messi kan ya. Ya itu sih masih ngargain Messi mungkin ya, masih ngargain Messi ya. Selalu ada di mana ada Messi dia ngincer ke Messi di situ. Kan ada striker tuh yang egois ya. Kayak kemarin yang viral itu di Norwegia, Charlotte Iya. yang umpan ke Haaland. Gitu ya. Kalaupun striker sebenarnya egois, Wajar. sebenarnya Wajar. kan dimaklumi karena gol ya. dia harus cetak gol. Tapi ya Argentina mungkin punya catatan lain lah karena ya Messi juga masih punya aura yang kalau gue lihat di sosmed ya, pemain udah jalan duluan, gue lupa siapa tuh, Cancelo apa siapa gitu, udah keluar ke tempat latihan duluan, Messi di belakangnya ditunggu dulu. Jadi Messi selalu memimpin tim gitu berjalan. Benar-benar wibawanya benar-benar yang banget ya. Ada hierarkinya, dia kapten di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Usianya juga yang paling tua kan, paling senior, paling bintang ya kan. Iya. Kalau Inggris, menurut lu siapa yang perlu diwaspadai? Ya tentu masih Harry Kane ya. Harry Kane dengan ya tadi Bellingham tadi. Nah udah pasti nih seperti yang kita tebak dulu kan, Inggris banyak lah menampilkan bola-bola atas kan, sundulan kan, memanfaatkan keunggulan Harry Kane nih kalau bola-bola atas tuh. Itu yang terjadi lawan mana, Kongo kemarin. Kesusahan juga. Enggak susahan. Kebobolan dulu kan? Kebobolan duluan. Susahan itu. Ini gua langsung potong karena udah lumayan mau 20 menit di timer. Langsung tebak skor deh. 1-1 Penalti lagi. Penalti lagi. Siapa Tapi yang menang menang? Argentina penalti.
Jadi ini dua-duanya semifinalnya ada penalti nih. Argentina. Lu, Dis? 2-1 Untuk Inggris. beda. Inggris, gua Inggris. Tapi ini point of view yang emang wajar apa secara rentang usia kan lu sama Yudis kan berbeda. Jadi pasti dia punya point of view yang pemain-pemain sekarang. Karena yang gue lihat Bang, Iya, betul. Argentina ini lawan Meksiko, iya kan Meksiko, Mesir walahan, apalagi lawan Inggris gitu yang udah Kenceng-kenceng ya. kenceng-kenceng, udah mantep lah pemainnya gitu. Ya itu prediksi gue 2-1 Itu Inggris. tadi Argentina lebih menampilkan yang namanya semangat. Kalau di Piala Dunia apalagi udah nyampe semifinal tuh lain tuh apanya. Tahun 90 ya kita ingat tuh Argentina tuh di pertandingan pertama kalah sama Kamerun tuh. Oh iya. Iya. Terus tahun 2022 kemarin Kalah juga sama dengan Arab Saudi pertama kali main. Pertandingan pertama selalu gitu. Jadi nggak bisa diukur dari pertandingan yang pertama awal itu, tidak bisa itu. Gue prediksi 2-1 Inggris yang ngegolin tuh gue dapat dari bisikan Bellingham. Gordon, Harry Kane. Gordon aja gue nggak tahu. Gordon Newcastle dia. Oh Newcastle. Striker sayap ya. Saya winger. Gue berharapnya sih Saka. Argentina ya baik lagi gue point of view-nya gue ngeliatnya yang banyak gue kenal pasti Argentina lah dan Messi sih ini kan Piala Dunia terakhirnya dia pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin. Nah itu kemungkinan menjanjikan keseruan ketika akan masuk final gitu. Walaupun prediksi skor gue pengen tetap bermain terbuka tuh semua tim walaupun resikonya tinggi ya di babak yang sekarang ini, tapi pengennya skor 3-2 kayak gitu tuh masih pengen gue karena gue pengen lihat pesta gol, hujan gol di lapangan. Ya egoisnya kita penonton. Kayaknya penonton tuh kayaknya kurang suka ya kalau finalnya ulangan ya. Kurang menarik gitu dianggap ya. Ulangan 2022. Kalau gue pribadi iya. Kalau pribadi. Iya, gue kan tadi dengan kemungkinan Prancis dengan Argentina itu lebih unggul dari di semifinal. Kalau misalnya ketemu Prancis ketemu Argentina, Prancis. Iya. Walaupun kita pengennya ya ada yang baru sih di final ya, kayak Inggris, layak juga. Masing-masing tempat tim ini udah pernah juara Piala Dunia semua, walaupun emang Spanyol sama Inggris ini paling dikit juaranya baru satu ya, baru satu kali. Apalagi Inggris udah lama tahun 66 baru terakhir juara ya. Oh udah lama banget. Lama banget, udah zaman Super Semar ya. Football coming home. Di kita di Indonesia lagi pusing-pusing ya. 6566 ya. Dia juara Piala Dunia. Oke, nanti kita lihat lah kayak apa hasilnya. Mudah-mudahan tebakan kita benar